Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga masih bisa nonton video yang aku buat hari ini. Teman-teman, sebelum aku mulai menjelaskan materi yang udah aku buat, kita berdoa dulu. Semoga teman-teman dilancarkan dalam menonton video aku, dihindarkan dari mati listrik secara tiba-tiba ataupun wifi-nya error. Nah, semoga teman-teman juga diberi kelancaran dan kemudahan dalam memahami materi yang sudah aku sampaikan. Oke, berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Teman-teman udah pada kenal aku ya pastinya. Aku Fias dari Psikologi Malam Universitas Gadjayana Malang. Hari ini kuliah Psikologi Perkembangan. Dosen pengampunya Ibu Yuni Kirtika. Halo Ibu Yuni. Nah, bentar nyandet nih slide-nya. Nah, hari ini spesifiknya aku akan menyampaikan perkembangan fisik masa anak-anak pertengahan dan akhir. Nah, sumber yang aku pakai ini dari buku Lifespan Development punyanya John Wisantrok ya. Nah, jadi udah aku bagi jadi 5 bagian. Aku nanti akan jelasin yang pertama tentang tinggi dan berat badan, terus yang kedua perkembangan otak, perkembangan motorik, olahraga, sehat, sakit, dan penyakit. Oke, cekidot. Nah, yang pertama ini aku akan jelasin tentang tinggi dan berat badan. Jadi, teman-teman, pertumbuhan di periode pertengahan dan akhir ini tuh berjalan lambat ya. Bisa dibilang ini tuh jadi periode tenang sebelum masuk masa remaja. Jadi memang penambahan berat dan tinggi badannya itu nggak signifikan. Bahkan dalam 1 tahun berat badannya anak-anak ini cuma nambah 2-3 kilo. Nah, terus tinggi badannya itu cuma nambah 2-3 inci. Nah, dikit banget ya memang. Nah, terus yang kedua ada perkembangan otak. Nah, jadi jalur otak dan sirkuit yang melibatkan korteks prefrontal, jadi itu adalah level tertinggi yang ada di otak ya. Itu tuh terus meningkat di periode ini. Nah, apa aja sih yang meningkat dan apa sih yang ada di korteks prefrontal? Itu tuh ada atensi penalaran dan kendali kognitif. Nah, terus ini ya yang warna ungu ya. Korteks prefrontal ini juga mengatur daerah otak lain. Nih, jadi kayak ada lobus temporal, lobus occipital, dan lobus parietal. Jadi, si korteks prefrontal itu juga mengendalikan sirkuit-sirkuit otak-otak bagian otak yang ini. Nah, terus pada lobus temporal dan frontal itu tuh mengalami penebalan yang berfungsi sebagai pusat bahasa sehingga mencerminkan peningkatan kemampuan berbahasa seperti membaca. Gitu, teman-teman. Terus, selanjutnya adalah perkembangan motorik. Jadi, keterampilan motorik di masa periode pertengahan dan akhir itu lebih halus dan terkoordinasi ya. Nah, keterampilan motorik kasar itu tuh melibatkan banyak aktivitas otot. Nah, biasanya laki-laki itu lebih unggul dibandingkan anak perempuan. Nah, jadi contohnya itu ini kebalik ya, contohnya di atas. Jadi contohnya keterampilan motorik kasar itu di masa pertengahan akhir itu jadi tuh ada penelitian gitu loh. Dari 1.000 anak, itu tuh cuma 1 anak di umur 3 tahun itu yang bisa mukul bola tenis sampai melewati net. Nah, tapi di usia 10-11 tahun ya, di masa pertengahan dan akhir ini tuh hampir semua anak itu bisa melakukan aktivitas ini. Nah, mereka juga udah bisa kayak bersepeda, memanjat pohon, berenang, berlari. Nah, anak di masa SD ini tuh udah bisa semuanya gitu, teman-teman. Terus koordinasi motorik halus berkembang dengan baik ya. Menulis daripada sekedar mencetak kata-kata. Jadi contoh yang lainnya tuh kayak menali sepatu, terus mengancingkan baju, itu tuh mereka udah bisa kayak udah nggak kebalik-balik dan udah bisa kayak urut gitu masangnya. Terus di usia 10-12 tahun itu mulai memperlihatkan manipulasi serupa dengan kemampuan orang dewasa. Jadi kayak misalnya
mainin instrumen musik gitu ya, karena kan instrumen musik itu kayak kita tuh harus cepet, terus dia tuh kompleks dan rumit ya. Jadi di usia ini tuh mereka udah bisa gitu niruin apa yang biasa orang dewasa lakuin. Terus keterampilan motorik halus itu juga pada perempuan biasanya lebih unggul dibandingkan anak laki-laki. Nah, kalau yang kasar laki-laki lebih unggul, kalau yang motorik halus perempuan itu lebih unggul daripada laki-laki. Gitu, teman-teman. Terus olahraga. Jadi fisik anak-anak di usia SD ini masih jauh dari usia mateng ya. Sehingga mereka itu kayak harus aktif supaya otot-ototnya itu kayak berkembang terus, akhirnya kayak mempengaruhi perkembangan mereka di periode selanjutnya. Mereka juga jadi mudah lelah jika duduk terlalu lama. Aktivitas fisik di lapangan menjadi sesuatu yang esensial bagi mereka untuk memperhalus keterampilan. Olahraga juga berperan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Penelitian menemukan bahwa olahraga terkait dengan perkembangan kognitif. Jadi kalau misalnya mereka ini kurang aktivitas fisik ya di masa ini, kayak kurang olahraga juga, itu tuh bisa berdampak buruk terhadap kesehatan mereka. Kayak mereka tuh juga bisa mengalami kegemukan gitu loh, teman-teman. Jadi itu ada sebuah penelitian yang bilang kalau misalnya mereka itu lebih bugar ya menjalani aktivitas fisik. Kalau yang dari aku baca ini tuh anak-anaknya kayak aktif buat ikut aerobik. Itu menunjukkan bahwa perkembangan kognitif anak-anak yang suka aerobik ini tuh lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang nggak melakukan. Jadi fungsinya itu di pengendalian kognitif, mereka itu jadi lebih baik pengambilan informasi untuk mendapatkan solusi yang baik. Jadi kayak solusi yang didapatkan itu jauh lebih relevan gitu loh, daripada anak-anak itu yang nggak ngelakuin olahraga, akhirnya perkembangan kognitifnya itu kurang baik, kayak gitu. Nah, terus ada sehat, sakit, dan penyakit. Jadi kesehatan yang paling baik itu berlangsung ketika anak-anak memasuki masa pertengahan dan akhir. Pada masa ini, periode di mana penyakit dan kematian jarang dijumpai. Nah, terus ini tuh aku mau jelasin, biasanya yang paling sering sering dialamin sama anak-anak pertengahan dan akhir ya. Ini kecelakaan dan cedera. Di periode ini, cedera menjadi faktor utama penyebab kematian, kayak kecelakaan kendaraan bermotor, baik mereka jadi pejalan kaki atau jadi penumpang. Nah, atau mereka lagi bersepeda, main papan luncur, main sepatu roda, atau peralatan olahraga lainnya. Nih ya contohnya, kalau kita lihat nih bocil-bocil pada lucu sih, kayak mereka safety ya, naik sepeda aja pakai helm, pakai sepatu boots. Lucu deh ini sepatunya pink. Terus yang kedua tuh ada kegemukan. Masalah kesehatan yang semakin tinggi pada anak-anak. Ini tuh kayak aku ngasih contoh ya, ini agak serem sih contohnya. Kayak muka aku mana? Aku taruh mana nih biar kalian ketahuan. Di sini nggak apa-apa. Nah, anak perempuan cenderung lebih banyak kegemukan dibandingkan anak laki-laki. Mungkin ini berkaitan dengan yang aku jelasin di awal tadi ya. Kalau aktivitas kasar, motorik kasarnya anak laki-laki itu jauh lebih baik dibandingkan anak perempuan. Kasar kan kayak aktivitas fisik yang olahraga banget gitu loh. Kalau anak laki-laki kan lebih aktif ya dibandingkan anak perempuan. Nah, kayaknya kayak gitu sih dari analisa aku. Jadi perbedaan gender ini tuh terjadi di banyak negara di dunia. Nah, terus ada studi besar di Amerika Serikat, anak-anak Afrika, Amerika, dan Latin itu lebih banyak mengalami obesitas dan kegemukan dibanding anak-anak kulit putih non-Latin. Nah, ini kayak sekilas informasi aja buat teman-teman. Terus meningkatnya jumlah anak yang obesitas berisiko terkena berbagai masalah medis dan psikologis. Kayak contohnya ini pernapasan, terus mereka sesak ketika tidur, masalah pinggul, darah tinggi, peningkatan kolesterol darah, dan diabetes. Penelitian terbaru menyimpulkan bahwa obesitas terkait dengan penghargaan diri yang rendah pada anak-anak.
Iya kali ya, jangankan anak-anak gitu loh, kita pun yang udah gede kalau, mmm, ngalamin kayak sesuatu yang nggak sama kayak teman-teman kita itu, kita juga akan, punya masalah psikologis yang, ngerasa dirinya itu nggak baik dan ngerasa rendah gitu loh dibanding teman-teman yang lain. Kalau aku ngingetin teman-teman nih di gambar aku yang pertama, inget nggak sih ini tuh anak Indonesia yang pernah viral tahun 2016 atau tahun 2017 gitu loh. Namanya Arya Permana. Jadi berat badannya dia tuh sampai jadi berat badannya itu mencapai 192 kilo. Dia bahkan dinobatkan sebagai bocah tergemuk di dunia pada waktu itu. Terus kabarnya hari ini sih dia badannya udah normal ya karena menjalankan hidup sehat dan juga yang pasti adalah olahraga. Oke lanjut, nge-like lagi. Nah, penyakit kardiovaskular. Jadi penyakit ini itu nggak banyak ditemuin pada anak-anak ya. Namun, lingkungan dan perilaku di masa anak-anak dapat menabur benih munculnya penyakit kardiovaskular di masa dewasa. Contohnya tuh tekanan darah tinggi dan obesitas. Tapi kalau obesitas ini dari yang aku baca sih, dia itu kadang juga dari genetik ya. Biasanya kalau lihat dari genetik itu mereka sudah punya ini. Bukan, Deng, itu penyakit apa namanya gula. Penyakit gula, Deng, bukan obesitas. Sorry, sorry. Nah, terus yang ketiga kanker. Agak serem ya judulnya, kanker. Jadi kanker adalah penyebab nomor 2 kematian pada anak yang berusia 5-14 tahun di Amerika Serikat. Hmm, Terus kanker pada anak terutama menyerang sel-sel darah putih atau leukemia ya, otak, tulang, sistem limpa, otot, ginjal, dan sistem saraf. Semua penyakit ini ditandai oleh berkembangnya sel-sel abnormal. Karena kemajuan teknologi, anak-anak penderita kanker dapat hidup lebih lama. Nah, kalau kita lihat nih, teman-teman dari ini bahkan yang udah aku kasih ping-ping, leukemia dari tahun 2010 sampai tahun 2013 itu kayak mengalami peningkatan ya. Jadi warna hijau ini itu menandakan kasus baru, eh, yang warna ungu itu ini tingkat kematian. Nah, jadi kalau tahun 2000 salah. Kalau yang tahun 2010 nih ada 31 orang yang kena. Terus tahun 2011 itu kayak nambah jadi 35. Terus tahun 2012 itu jadi 42. Terus tahun 2013 itu jadi 55. Jadi kayak angka penambahan baru dan yang meninggal itu kejar-kejaran gitu loh. Ini tuh angka yang nambah ada 55 anak. Terus yang meninggal, tunggu, tunggu. Nah, terus yang meninggal itu ada 30 orang. Jadi bisa dibilang tinggi banget ya kadar ini kasusnya. Nah, terus karena adanya kemajuan teknologi, anak-anak penderita kanker itu dapat hidup lebih lama. Jadi contohnya pada tahun 1960, cuman sekitar 5% aja anak-anak yang bisa bertahan hidup itu dari kanker. Nah, terus sekarang nih karena udah ada kemajuan teknologi, itu sekitar 25% anak-anak penderita kanker itu bisa bertahan hidup 5 tahun bahkan lebih. Jadi luar biasa ya memang pengaruh teknologi ini untuk kehidupan kita. Nah, itu enggak usah. Nah, ternyata sudah selesai penjelasan materi aku hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyimak. Kalau misalnya ada yang kurang dari apa yang aku jelasin, teman-teman boleh komen atau mungkin langsung di grup WhatsApp. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung taruh di komen aja. Aku harap teman-teman banyak yang tanya dan kritis sama apa yang aku jelasin ya. Jadinya biar kita ada kelas, teman-teman. Aku kangen sama kalian. Kangen juga sama Bu Yuni nih karena kita lama nggak meet ya. Semoga teman-teman, tapi harap teman-teman
kayak paham, tapi kritis gitu loh. Ya, paham nggak sih? Ya, gitulah. Oke, teman-teman semua atas atensi yang sudah diberikan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.